Bab 2288, Angin musim gugur menyapu daun-daun yang gugur satu. Pangeran tertua Aceh, pewaris Kekaisaran Wuluan, mengenakan seragam tempur emas gelap, tetapi kekhawatiran di antara alisnya tidak hilang. Ia melangkah maju dan melihat bahwa gua besar itu telah dilengkapi dengan gudang dan rumah-rumah. Berbagai kristal kuning hijau di sekitarnya, semuanya adalah kristal energi tingkat tinggi. Ini memang tempat perlindungan yang sempurna, sangat jauh dari Kekaisaran Wuluan, dan lokasinya hanya diketahui oleh sejumlah kecil anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menundukkan kepalanya dan berkata sambil berpikir, "Saya harap tidak akan terjadi apa-apa pada Kekaisaran Wuluan. Jika tidak, ia harus menanggung beban memulihkan negara, yang akan terlalu berat baginya." Penjaga setia itu segera berkata, "Tuhan akan melindungi Kekaisaran Wuluan, namun Yang Mulia Aceh, jika terjadi sesuatu pada Kekaisaran, kami harap Anda segera dinobatkan. Pimpin api klan Wuluan dan bangun kembali peradaban." Aceh mengangguk, seberkas tekad tampak di matanya. Sebagai pewaris keluarga kerajaan, ia menerima pendidikan terbaik sejak kecil, mengajarinya cara menjadi penguasa yang berkualitas. Aceh berbalik dan segera memberi perintah kepada anggota bangsawan di sekitarnya. "Calgar, pergi periksa gudang di bawah dan catat persediaannya. Kita harus siap menghadapi perang yang berkepanjangan. Gulset, pergilah dan cari tahu juga geografi seluruh gua bawah tanah itu." Aceh memerintahkan semua orang dengan tertib, sehingga para anak bangsawan yang diasingkan dapat segera menemukan tulang punggung mereka. Semua orang tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan urusan kekaisaran dan segera terjun ke dalam pekerjaan mereka yang sibuk. Setelah beberapa jam, tempat itu dirapikan. Harapan tak terbatas muncul di hati mereka, dan mereka merasa siap menghadapi yang terburuk. Aceh berdiri di dataran tinggi dengan tangan di belakang punggung, menatap ke bawah ke arah pangkalan perlindungan di bawahnya. Ia mendesah dan berkata, "Dengan sumber daya yang melimpah ini, bahkan jika Kekaisaran hancur dalam perang ini, aku masih bisa melanjutkan api rasku. Klan Wuluan tidak akan binasa begitu saja." Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di telinganya. Aceh terkejut dan tiba-tiba menoleh. Jalan yang kami lalui telah diblokir oleh mereka, tetapi suaranya datang dari sana. Secara teoritis, hanya sejumlah kecil anggota inti keluarga kerajaan yang mengetahui tentang lokasi mereka. Semua orang ketakutan, dan kedua penjaga yang setia mengangkat senjata mereka dan membidik ke depan. Ledakan. Sebuah kapal selam menerobos bebatuan yang menghalangi jalan dan muncul di depan semua orang. Melihat kapal selam itu, semua orang merasa jauh lebih rileks karena itu adalah kapal induk keluarga kerajaan Kekaisaran. Kemudian, kapal selam itu terbuka dan seorang manusia kadal tua dengan rambut putih, mengenakan pakaian mewah dan tampak agung berjalan keluar. Saat melihatnya, mata Aceh langsung berbinar dan dia menghela napas lega. "Paman Zankar, aku lega melihatmu di sini. Sepertinya krisis Kekaisaran telah teratasi." Zankar tersenyum pada Aceh dan yang lainnya yang tampak penuh harapan. "Ya, aku senang melihatmu juga. Karena sekarang, aku bisa mengikuti perintah tuanku dan membunuh kalian semua." Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tatapan Zankar berubah tajam. "Garis keturunan klan Wuluan harus dibasmi sepenuhnya. Kalian semua harus mati." Begitu dia selesai berbicara, puluhan bentuk kehidupan mekanik tipe tempur tiba-tiba keluar dari kapal selam. Makhluk mekanik yang terbuat dari baja ini mengarahkan moncong hitam senjata mereka kepada bangsawan Kekaisaran Wuluan. "Paman Zankar." Aceh tidak mengerti apa yang terjadi dan berteriak putus asa dan marah. Tetapi tidak seorang pun menjelaskan alasan kepadanya. Laser yang mengerikan melesat ke arah tubuh mereka, meskipun kedua penjaga yang setia dengan cepat bergegas untuk menghalangi mereka. Tapi mereka hanya setingkat delta tingkat atas. Bagaimana mereka bisa menahan serangan puluhan makhluk mekanik tempur secara bersamaan? Dalam sekejap, tubuh mereka tertusuk seperti saringan. Para remaja manusia kadal itu meratap putus asa dan mengeluarkan kemampuan khusus mereka dalam upaya untuk bertarung dan melarikan diri. Mereka semua adalah orang-orang berbakat dengan bakat hebat dan garis keturunan yang sangat baik. Saat mereka tumbuh dewasa di masa depan,
ada kemungkinan di antara sekitar 100 orang ini, mungkin ada 3 atau lebih mutan tingkat Epsilon. Namun saat ini, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh. Senjata laser itu menembus ruang tanpa ampun, menembaki mereka hingga berkeping-keping satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak ada makhluk hidup di tempat kejadian. Benar, tidak ada satupun yang tersisa. Manusia kadal tua yang diperintahkan Yang Sinsin, setelah menyelesaikan misinya tersenyum dan mengarahkan pistol ke pelipisnya sendiri. Perintah tuanku adalah semua manusia kadal harus mati, termasuk aku. Bentuk kehidupan mekanik datang dan mengumpulkan semua mayat di tanah. Perlu dipastikan bahwa mereka benar-benar mati, jadi sampel kehidupan harus dibawa kembali dan dibandingkan dengan basis data biologis Kekaisaran Wuluan. Meskipun tampaknya sangat umum saat melenyapkan manusia kadal, faktanya informasi identitas setiap manusia kadal yang terbunuh harus diunggah ke basis data dan dibandingkan satu persatu. Jika terjadi perbedaan jumlah setelah perang, orang yang bertanggung jawab di area tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Manusia kadal telah disingkirkan. Suatu bentuk kehidupan mekanik melaporkan situasi di sini kepada Yang Sinsin. Yang Sinsin melihatnya dengan tenang. Sekarang, kita telah memperoleh sejumlah besar sumber daya lainnya. Zhang Yi membawa Yang Sinsin dan yang lainnya ke puncak istana, yang merupakan titik tertinggi di seluruh Kekaisaran Wuluan, yang menghadap seluruh Kekaisaran Wuluan. Teriakan dan jeritan terus terdengar di telinganya, tetapi Zhang Yi tidak punya waktu untuk memperhatikan kejadian itu. Dia sedang memikirkan hal lain dalam benaknya. Dibandingkan dengan planet yang sangat besar, ruang di mana Kekaisaran Wuluan berada tampak sangat kecil. Sekalipun ada ruang untuk 6 generasi kehidupan manusia di seluruh permukaannya, itu hanyalah permukaan planet. Sulit membayangkan betapa banyak rahasia dan peradaban kuno yang kuat yang tersembunyi di planet ini. Ia mengelus dagunya dan berkata, pertempuran kita seharusnya tidak menimbulkan banyak keributan. Karena itu, wilayah Kekaisaran Wuluan ini sepenuhnya aman. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi, Yang Sinsin segera mengerti apa yang sedang direncanakannya. Saudaraku, apakah kamu ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat perlindungan kita di masa depan? Zhang Yi tersenyum tipis dan bertanya kepada Yang Sinsin, bagaimana menurutmu? Tempat ini sangat luas. Bahkan jika seluruh penduduk negeri Huasu ditampung di sini, itu tidak akan menjadi masalah. Kita harus bersiap sejak dini. Mungkin suatu hari nanti kita perlu hidup bersembunyi. Zhang Yi meregangkan badan dengan malas. Aku tidak punya banyak persyaratan. Tempat ini luas, dengan langit dan awan putih. Yang kubutuhkan hanyalah matahari dan bulan buatan, dan dengan begitu, suasananya tidak akan jauh berbeda dari dunia luar. Bab 2289, Angin musim gugur menyapu daun-daun yang gugur 2. Kelopak mata Yang Sinsin sedikit terkulai, bulu matanya yang panjang hitam berkilau. Ketika ia memikirkan sesuatu, ia selalu memberikan kesan dingin dan sulit didekati. Tak lama kemudian Yang Sinsin mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhang Yi dengan serius, aku rasa tempat ini belum begitu aman. Zhang Yi bertanya, mengapa? Yang Sinsin tersenyum dan berkata, jika tempat ini benar-benar sebagus itu, lalu mengapa Kekaisaran Wuluan menyerang kerajaan Huasu? Pernyataan ini membuat Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Anda ada benarnya. Dunia ini luas, dan apa yang disuguhkan kepada mereka hanyalah sebagian kecil saja, jadi tidak perlu mempertimbangkan untuk terjun ke dunia bawah tanah secepat ini. Yang Sinsin berkata, namun, jika kita tidak mempertimbangkan begitu banyak orang, dan hanya mempertimbangkan puluhan ribu orang di kota Tianhai, ada tempat yang lebih baik untuk dituju. Dia menyalakan perangkat pintarnya dan memproyeksikan pemandangan shelter nomor 1 agar dilihat Zhang Yi. Orang-orang Kekaisaran Wuluan sendiri tahu bahwa tempat ini tidak cukup aman. Jadi mereka membangun pangkalan perlindungan 180 km jauhnya, di samping dan di bawah. Ya, ada 2 markas serupa lainnya. Aku sudah mengirim orang ke sana untuk menghabisi manusia kadal yang tersisa. Tempat ini dirahasiakan. Dibangun oleh Kekaisaran Wuluan untuk melestarikan garis keturunan. Tempat ini memiliki ruang yang cukup untuk menampung puluhan ribu orang,
Tanahnya subur untuk menanam tanaman dan terdapat banyak kristal energi. Zhang Yi tersenyum dan melihat pemandangan itu, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Yang Xinxin dan berkata, tempat-tempat ini adalah rahasia yang hanya kita yang tahu. Dia tidak berencana untuk memberitahu orang-orang di daerah lain tentang 3 pangkalan perlindungan itu. Tak lama kemudian seluruh warga suku Luan di 2 pangkalan pengungsian lainnya turut terbunuh. Sampel biologis mereka diambil kembali dan penyelidikan tidak dihentikan sampai mereka semua dipastikan mati. Pada titik ini, harapan akan kelanjutan Kekaisaran Wuluan telah terputus oleh Zhang Yi sendiri. Namun, Zhang Yi tidak terburu-buru melaporkan berita tersebut kepada masyarakat di lapangan dan di 6 distrik utama. Lebih dari 20.000 meter di bawah tanah, sulit untuk mengirimkan sinyal kembali. Namun, manusia selalu memiliki banyak cara untuk mengirimkan sinyal kembali. Faktanya, setelah jenderal berbaju besi perak tewas dalam pertempuran satu demi satu dan Zhang Yi membunuh Zheng Lou, mengamankan kemenangan sepenuhnya, mutan di setiap wilayah menggunakan pemancar sinyal kuat yang mereka bawa untuk mengirimkan kembali intelijen ke wilayah mereka sendiri. Akan tetapi, tidak satupun sinyal tersebut benar-benar meninggalkan dunia bawah tanah. Di atas langit, 3 kapal perang super lukeran berjaga-jaga terhadap Kekaisaran Wuluan sambil juga mencegat berbagai pesan dari mereka. Informasi ini berasal dari mutan tingkat Epsilon di berbagai wilayah. Setelah lukeran menerimanya, senyum nakal muncul di wajahnya. Kakak benar. Kalian mulai berpikir curang setelah menang. Tapi maaf, dalam perang ini, kalian ditakdirkan hanya menjadi pemeran pendukung. Ketahuilah posisi kalian dasar bajingan. Lukeran mengerutkan kening, matanya dipenuhi amarah. Jangan mengingini sesuatu yang bukan milikmu. Dia menyadap semua pesan dan meneruskannya ke Zhang Yi dan Yang Xinxin. Setelah membacanya, Zhang Yi tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Aku juga harus pergi bekerja. Dia menatap Yang Xinxin, apakah semua simpul penimbunan bahan peledak dari sistem penghancuran diri disertakan? Yang Xinxin mengangguk dan membagikannya pada Zhang Yi. Sangat bagus. Zhang Yi membawa Yang Xinxin bersamanya dan langsung menuju ke bawah tanah. Pertama-tama, ia menghancurkan semua bahan peledak sistem penghancur diri yang terkubur di seluruh Kekaisaran Wuluan. Seluruh sistem telah dikendalikan oleh Yang Xinxin, dan proses pembuangan bahan peledak sangatlah sederhana. Sistem ledakan yang mencakup seluruh Kekaisaran Wuluan dan dapat mengubah ratusan ribu kilometer persegi menjadi abu pasti merupakan sistem energi yang sangat mengerikan. Zhang Yi menemukan jenis bahan peledak itu, yang memang benar-benar berbeda dengan bahan peledak yang digunakan oleh manusia. Itu bukan bubuk mesiu, atau bahkan bahan nuklir, tetapi kristal energi khusus. Benar saja, sistem energi yang digunakan peradaban kuno di dunia bawah tanah benar-benar berbeda dengan kita. Mereka mengambil sumber daya planet yang paling berharga, meninggalkan kita hanya dengan bahan bakar fosil yang murah dan tidak efisien. Tapi sekarang, semuanya milik kita. Zhang Yi membongkar benda-benda itu satu persatu. Energi berharga ini sangat besar, dapat membantunya membangun kembali pasukan mekanik dalam jumlah besar dan menggerakkan kapal perang supernya. Bahkan menciptakan dewa kematian cinta super yang jauh melampaui peradaban dunia manusia saat ini. Dalam waktu 2 jam, Zhang Yi berlari ke semua lokasi di mana bahan peledak dikubur di Kekaisaran Wuluan dan mengumpulkan semua bahan peledak tersebut. Kemudian, Zhang Yi pergi ke berbagai area pertambangan energi, gudang senjata, pabrik kimia, dan area lain di mana sejumlah besar material strategis disimpan. Dia mengumpulkan hampir semua sumber daya berharga dari seluruh Kekaisaran Wuluan ke ruang dimensinya. Tindakan ini begitu mencolok sehingga mustahil untuk menyembunyikannya dari orang lain. Dari distrik Shenjing, Shang Daowen menyaksikan tanpa daya saat Zhang Yi melambaikan tangannya saat seluruh gudang kristal energi dibawa ke ruang dimensi. Seluruh gudang bawah tanah besar seukuran bukit, terangkat dari tanah dan jatuh ke ruang asing Zhang Yi. Shang Daowen tidak jauh dari sana, dalam perjalanannya. Melihat kejadian itu, dia pun berhenti di tempatnya, membuka mulutnya, dan matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Zhang Yi melihatnya dan Shang Daowen segera menyapanya dengan senyuman. Hei, Tuan Kies, aku tak menyangka kau terlihat begitu baik. Shang Daowen diam-diam terkejut. Setelah dia tahu bahwa Zhang Yi telah mengalahkan Zheng Lou, dia terkejut dengan kekuatan Zhang Yi saat ini. Tetapi tidak ada yang lebih mengejutkan daripada melihat Zhang Yi tidak terluka sama sekali. Dia tidak tahu cara apa yang digunakan Zhang Yi. Tetapi dia tahu bahwa Zhang Yi membunuh Zheng Lou, bukan mengalahkannya tetapi membunuhnya. Mengalahkan lawan yang kuat tidaklah sulit. Selama ada celah kekuatan, Anda dapat mengalahkan lawan dengan tampil lebih baik darinya dalam pertempuran.
Namun jika alien setingkat ksatria bertekad melarikan diri, siapakah yang dapat membunuhnya? Mereka semua tahu betul kekuatan penjaga gerbang Hades. Itu adalah kekuatan mengerikan yang dulunya cukup untuk menghancurkan seluruh kerajaan Huasu. Bahkan Zheng Lou tidak bisa lepas dari tangan Zhang Yi. Dan Zhang Yi tanpa sedikit pun cedera di tubuhnya, bahkan tanpa penuh energi saat ia datang untuk mengumpulkan perbekalan. Shang Daowen punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi sekarang dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia membungkuk pada Zhang Yi dengan penuh kerendahan hati. Zhang Yi hanya berkata kepadanya, setelah kita menghancurkan Kekaisaran Wuluan, aku akan membagikan perbekalan ini. Kau tidak akan kehilangan apapun yang pantas kau dapatkan. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi bahkan tidak melihat ke arah Shang Daowen, dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Detik berikutnya, ia sudah berada 4 kilometer jauhnya. Shang Daowen memandang Zhang Yi dari jauh, lalu dia memberanikan diri bernapas dalam-dalam. Sekarang dia punya firasat bahwa kalau Zhang Yi mau, dia bisa membunuhnya seketika. Bab 2290 Angin Musim Gugur menyapu daun-daun yang gugur 3. Zhang Yi tidak segan-segan mengambil hampir semua sumber daya strategis di seluruh Kekaisaran Wuluan. Hal-hal kecil yang tersisa seperti makanan dan beberapa mesin serta peralatan canggih, diserahkan untuk dinikmati masyarakat di 6 distrik utama. Meskipun masyarakat dari 6 distrik mengirimkan pesan ke kantor pusat, mereka tidak mendapat tanggapan dalam waktu lama, dan tentu saja menyadari bahwa saluran informasi telah diblokir. Tak seorang pun berani bertindak gegabah. Dalam pertempuran ini, kekuatan yang ditunjukkan tim Zhang Yi sudah cukup untuk membunuh mereka semua dengan mudah. Dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, sisa pikiran terakhir di hati mereka lenyap sama sekali. 1 hari berlalu begitu saja. Kekaisaran Wuluan masih berupa pemandangan api dan asap yang indah, dan ratapan para manusia kadal terdengar begitu menyenangkan. Baru saat itulah Zhang Yi membuka saluran komunikasi dan mengirimkan kabar baik kepada para pemimpin puncak di 6 wilayah. Kekaisaran Wuluan telah direbut. Kita perlu menghabiskan beberapa hari untuk membersihkan medan perang. Jangan khawatir. Hanya beberapa kata sederhana saja membuat para pemimpin puncak di 6 distrik begitu bersemangat hingga mereka semua kehilangan ketenangan. Sial, rasanya nikmat sekali. Di wilayah Donghai, Li Guangxiao membanting meja dan berdiri, tidak peduli bahwa telapak tangannya merah karena kekuatan itu dan matanya merah. Padahal dia sejak kemarin pasukan berangkat sampai sekarang tidak bisa tidur sedikit pun, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Pertarungan demi nasib bangsa ini, jika kalah, seluruh kerajaan Huasu mungkin akan hancur. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Nyatanya bukan hanya dia. Tak satu pun pejabat senior di 6 distrik yang mengetahui pertempuran tersebut bisa tidur malam itu. Karena itu, kegembiraan Li Guangxiao bisa dibayangkan. Ia mondar-mandir di kantor, tertawa terbahak-bahak. Hebat, hebat, hahaha. Zhang Yi hebat, kamu benar-benar hebat. Saat sedang kesal, sang dewa perang tua itu tak henti-hentinya mengumpat, tanpa peduli sedikit pun dengan citranya sebagai seorang panglima. Di wilayah Barat Daya, 2 saudara yang bertanggung jawab atas pemakaman berdoa untuk tentara di kuil. Setelah mendengar berita itu, keduanya saling memandang dengan senyum santai di wajah mereka. Para biksu seharusnya memiliki 6 indera yang murni, tetapi mereka adalah Buddha yang telah meninggalkan keduniawian dan menerima pikiran duniawi dalam hati mereka dengan tenang. Amitabha. Yang Mulia Keyes memang layak menjadi reinkarnasi Guru Padmasambhava. Menurutku, dia seharusnya bukan reinkarnasi Guru Padmasambhava. Sang guru hanya bisa menaklukkan iblis-iblis kerajaan iblis, tetapi Keyes lebih kuat darinya. Baiklah, mulai sekarang, mari kita umumkan kepada publik bahwa dia adalah reinkarnasi Buddha. Terdiam. Benar saudaraku. Luo Zuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tak lama kemudian, berita semacam itu mulai tersebar dalam agama Buddha Tantra. Pengurus makam berkata bahwa Dewa Keyes telah melampaui status Buddha dalam ajaran Buddha Tantra. Di wilayah Jiangnan, Zhu Zheng menghela napas lega setelah menerima berita dari Zhang Yi. Karena kamu sudah menang, cepatlah kembali. Aku selalu khawatir saat kamu pergi. Wajar saja jika dia merasa senang, tetapi dia juga khawatir Gao Changkong akan datang untuk membalas dendam padanya. Saat ini, rasa takutnya terhadap Zhang Yi telah hilang sepenuhnya. Orang-orang hanya akan iri dan takut kepada mereka yang dulunya lebih lemah dari dirinya, tetapi sekarang lebih kuat dari dirinya. Tetapi begitu orang itu melampaui diri kita terlalu jauh, perasaan ini akan berubah menjadi kekaguman. Zhu Zheng kini mulai mengagumi Zhang Yi.
Anda bercanda. Apakah orang yang mampu menghancurkan peradaban bawah tanah peduli dengan kekuatannya di wilayah Jiangnan? Zhu Zheng hanya berpikir tentang bagaimana agar dapat mempertahankan dukungan Zhang Yi di masa mendatang. Tanggapan dari semua daerah sangat menggembirakan. Tentu saja, tidak ada kecelakaan yang terjadi di kerajaan Huasu pada siang hari. Karena operasi militer besar-besaran ini sangat rahasia, Zhang Yi secara diam-diam mengangkut pasukan sehingga tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi dunia luar tidak tahu apapun tentang ini. Dan karena perang itu terjadi di bawah tanah, hingga kini tidak seorang pun tahu bahwa Kekaisaran Wuluan yang dulu perkasa telah dihancurkan oleh pasukan koalisi kerajaan Huasu. Wilayah Shengjing. Meng Yuanjun mendorong pintu kuil Houtu hingga terbuka di tengah angin dingin dan salju dari utara. Dia berkata dengan penuh semangat, "Houtu, kita menang, kita menang. Kita menghancurkan Kekaisaran Wuluan dalam 1 hari. Ini pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya." Meng Yuanjun dipenuhi kegembiraan saat ia mondar-mandir di kuil bumi. Melihat dunia saat ini, negara mana di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu? Mulai sekarang, negara Huasuku akan menjadi yang teratas di dunia. Dan setelah pertempuran ini, pasukan manapun harus mempertimbangkan konsekuensi dari kemarahan Kongres Huasu kita. Houtu perlahan membuka matanya, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia merasakan bonekanya sedang digunakan, dan menyadari bahwa Zhang Yi telah bertarung dengan Zheng Lou. Sayang sekali dia harus menjaga negaranya sendiri dan tidak bisa pergi ke garis depan secara langsung. Namun, Zhang Yi tetap menang. Dia memimpin pasukan kerajaan Huasu dan meraih kemenangan penuh dengan kecepatan yang luar biasa. Sungguh menakutkan. Houtu bergumam. Meng Yuanjun tertegun sejenak. "Houtu, apa yang kau katakan?" Houtu berkata, "Maksudku, orang itu Keyes benar-benar menakutkan." Dia berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, lebih tepatnya, mereka benar-benar menakutkan." Kegembiraan Meng Yuanjun sedikit mereda. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, "Apakah maksudmu tim Keyes itu mengerikan?" Dia tersenyum dan berkata, "Tapi menurutku ini bukan hal buruk. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula bangsa Huasu kita." Houtu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya sedikit cemburu. Meskipun dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dia tidak pernah peduli dengan gelar penguasa nomor 1 negeri Huasu. Namun, begitu cepatnya Zhang Yi telah sepenuhnya menutupi ketenarannya, dengan cepat bangkit menjadi pria kuat yang luar biasa. Jauh di lubuk hati Houtu masih merasa sedikit enggan. Ternyata dia tidak acuh tak acuh seperti yang dibayangkannya. Intinya, semuanya baik-baik saja. Itu saja. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri dari bantal, dan menatap Meng Yuanjun dengan tenang. "Bagaimana perkembangan hal-hal yang saya minta Anda persiapkan?" Senyum gembira di wajah Meng Yuanjun perlahan memudar, dan nadanya kembali tenang. "Hampir siap. Mau ke sana dan melihatnya." Houtu mengangguk. "Kalau begitu mari kita lihat." Meng Yuanjun mengulurkan tangannya dan mengundang Houtu untuk berjalan keluar dari kuil bumi. Mereka berdua naik mobil ke pangkalan eksperimen bawah tanah di pusat kota Shengjing. Ini adalah bangunan yang terletak lebih dari 1000 meter di bawah tanah. Dari segi skala, tidak lebih buruk dari pusat penelitian ilmiah di wilayah Jiangnan, dan area di bawahnya bahkan lebih besar. Untuk membangun pangkalan penelitian ini, Zhong Yu secara khusus diminta untuk membuka ruang bawah tanah yang luas. Meskipun Zhong Yu telah tiada, basis penelitian ini telah tumbuh semakin besar. Kedua orang itu berjalan melalui serangkaian koridor yang dijaga ketat dan tiba di ruang bawah tanah yang sangat terbuka. Melalui kaca, apa yang tampak di depan mata mereka adalah ratusan ribu tangki nutrisi kecil yang ditumpuk lapis demi lapis.